Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang. Oke. Nah, buat minggu ini kita bakal belajar tentang basic web security dan exploitation. Sebenarnya security-nya eh, cuman dasar-dasar doang sih. Exploitation-nya juga cuman dasar-dasar doang. Maksudnya di sini tuh saya lebih fokusin ke exploitation-nya dibandingkan ke security-nya gitu ya. Karena kalau kalian paham cara exploitnya gimana, kalau masalah security-nya tinggal cari aja lah gitu. Cara fix vulnerability-nya gimana. Oke. Kalau gitu langsung aja. Saya Fahri, ya kalian udah tahu semua. Tinggal baca lebih lanjut aja kalau mau tahu lebih lanjut. Jadi pertama, yang namanya hacking itu sebenarnya semuanya selalu diawali dengan how if gitu. How if tuh dalam artian gini, kita nemu sebuah sistem yang baru, kita nemu sebuah teknologi yang baru atau apapun itu gitu ya. Di saat kita mau mengeksploitasi sistem atau teknologi tersebut, yang perlu kita pikirin itu sebenarnya cuman gimana kalau misalkan kita ngelakuin A, gimana kalau B, gimana kalau C gitu dan seterusnya gitu. Jadi semuanya itu berawal dari how if, berawal dari gimana kalau. Oke, yang pertama kita bakal belajar tentang IDOR. Jadi ada yang namanya IDOR. IDOR itu apa sih? Nah, jadi intinya dalam IDOR itu kalian harus selalu ngecek semua hal gitu ya. Nah, ntar saya jelasin lebih lanjut. Nah, di sini. Oke, IDOR itu singkatan dari Insecure Direct Object References. Jadi kayak istilahnya kalian punya sebuah objek yang di uh, referensikan yang kalian pengen ambil secara langsung gitu. Nah, itu namanya IDOR. Nah, sementara celahnya itu sendiri atau vulnerability-nya, jadi vulnerability IDOR itu di saat uh, kalian bisa mengakses suatu hal yang seharusnya kalian nggak bisa akses gitu. Itu hal yang paling simpel. Ini IDOR ini bisa dibilang apa ya, celah yang paling basic lah kalau kalau di uh, web exploitation gitu ya. Ini tuh suatu hal yang simple, yang cara ngefixnya gampang, cara betulinnya gampang, cara cara membuat amannya atau mengamankannya itu mudah, dan cara mengeksploitnya pun mudah gitu. Contohnya kayak gini. Di sini misalkan ada sebuah website, ya website anu.com. Terus misalkan dia bisa ngecek user profile-nya. Nah, si user profile ini pada dasarnya dia bisa diceknya itu hanya bagi orang-orang tertentu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ID usernya itu satu, maka kalian cuma bisa ngecek profile ID kalian doang gitu, satu. Kalau ID-nya 13, kalian cuma bisa ngecek 13. Kalau 133, 133 dan seterusnya. Itu simple kayak gitu. Nah, lantas celahnya gimana? Nah, kayak tadi yang saya bilang di awal kan, bahwa hacking itu semuanya bermula dari bagaimana kalau gitu. Nah, ini kita punya sistem yang seperti ini gitu. Nah, cara ngeceknya gini. Gimana kalau misalkan kita login dengan user ID satu, tapi kita nggak ngecek user ID satu, tapi kita cek ID-nya nol, atau kita cek ID-nya 2, apa yang bakal terjadi gitu. Nah, yang bakal terjadi itu kalau misalkan nggak ada celahnya nih ya, kita ngomongin kalau nggak ada celahnya dulu. Kalau nggak ada celahnya, otomatis harusnya keblok gitu kan. Oh, kalian nggak punya akses gitu, karena kalian login dengan user ID satu gitu. Sementara kalian pengen akses nol atau dua. Nah, sementara kalau ada celahnya, kalian bisa ngakses justru. Nah, ini saya contohin sekalian. eh Sekalian juga ngasih tahu bahwa kalau kalian pengen belajar lebih jauh tentang web exploitation atau pengen lebih dalam dan segala macamnya, bisa kesini aja ke Portswigger. Ini free dan apa ya, bisa dibilang bahasanya tuh enak gitu karena udah teratur. Kita cari yang tentang idol. Nah, di sini ada linknya. Nah, ini kita contohinnya kayak gini. hmm, Nah, kita punya sebuah website. Di sini kan ada sebuah website. Kita bisa lihat my account, kita bisa lihat home, kita lihat live chat segala macam. Nah, ini kalau kalian mau lihat suatu link itu ngarahnya kemana, itu kalian sebenarnya tanpa ngeklik bisa lihat. Kalau kalian ke sini nih, kalian hover my account, itu sebenarnya ada di paling bawah kiri tuh.
di bagian sini lah. Kalian perhatiin bagian sini. Kalau kalian klik hover ke my account ini, nah di situ ada linknya. Dia ngarah kemana? Dia ngarah ke endpoint my account gitu kan. Terus kalau lihat view detail, nah dia ngarah kemana gitu ke endpointnya. Nah ini bisa kalian lihat dari ujung paling bawah kiri gitu. Itu biasanya di situ. Tapi tergantung browsernya sih. Nah misalkan gini, di sini ada produk ID sama dengan 1. Kalau kita klik di sini produk ID sama dengan 1, ya kan? Nah, kira-kira celahnya tuh di mana sih? Nah, ini kita cari nih. Kalau di sini produk ID-nya 1 nampilin ini, nampilin ini, kira-kira kalau produk ID-nya 0 nampilin apa gitu kan? Nah, not found. Terus kalau misalkan nampilin 2 itu nampilin apa dan seterusnya gitu. Dan kalau misalkan kita bisa mengakses suatu hal yang seharusnya tidak bisa kita akses melalui hal seperti ini disebut dengan celahnya itu IDOR namanya. Nama celahnya ya, nama vulnerability-nya itu IDOR. Kayak ini contohnya apa? Ini maksudnya apa ya? Ini kita misalkan ke my account dulu deh. Nah, suruh login. Kita baca dulu deskripsinya. This lab stores user chat logs directly on the server's file system and retrieve them using static URL. Solve lab by finding the password for the user Carlos and logging into their account. Nah, ini dia bilang katanya ada user chat logs alias ada log itu apa ya? Log itu kayak penyimpanan history dari chatnya gitu, dari chatnya si user ini, chatnya si pengguna ini dia simpan di sebuah server. Dan di situ tuh ada passwordnya gitu. Nah kita harus nyari passwordnya si user Carlos ini apa gitu. Nah ini sekarang kita lihat. Di sini kan tadi ada live chat ya. Di sini kalau kalian lihat di paling ujung bawah kiri itu endpointnya ke chat. Kalau kita klik, ini masuk ke chat. Kita misalkan masukin message-nya ASD, kita send. Oke, dia typing sesuatu hal dan segala macam gitu. Nah, terus di sini ada dua nih, ada view transcript, ada send. Kita cek aja semuanya. View transcript. Nah, kalau view transcript ini kita dapat tuh 2.txt kan. Di sini misalkan kita download dulu deh. Kita download, kita cek isinya apa. Ini 2.txt tadi kan. Nah, di sini ada now chatting with helpline UASD, terus helpline-nya jawab kayak gini. Nah, terus kalian pikirin gini. Tadi kan kita klik view transcript ya. Dan di saat kita klik view transcript itu yang kita download kan 2.txt kan? Ya enggak? Kalau misalkan kita berpikir IDOR, kita berpikir gimana kalau gimana kalau misalkan kita bisa ngambil yang 1.txt. 1.txt ini isinya apa sih? Gitu. Nah, kita lihat di sini. Lihat dulu di networknya. Kita cari tahu kira-kira si view transcript ini tuh ngapain sih gitu. Nah, ini kan di sini kita sebenarnya bisa dilihat aja di sini langsung tuh. Di sini ada script /resource.js view transcript.js ya kan. Terus dia bakal ngelakuin view transcript ini nih. Nah, ini kita lihat aja JavaScript-nya misalkan. View transcript.js. Nah, kita lihat sini. Chat area message. Nah, dia ngirim post request kan di sini. Di sini ada XHR open post request. Atau gini deh, cara mudahnya gini. Kalian masuk ke network. Ini kan kalian nggak tahu nih, di saat kita ngeklik view transcript kan di sini nggak ada URL yang muncul di ujung bawah kiri di sini ya. Di saat kita ngeklik ini. Kenapa? Karena dia bentuknya dalam JavaScript gitu loh. Jadi dia nggak bisa ke parse secara langsung. Nah, cara tahunya adalah kita masuk ke sini network, di inspect element, terus saat kita klik ini, nah dia ngirim apa nih? Nah, tuh dia ngirim 3.txt sekarang. Tadi dia sebelumnya ngirim 2.txt, sekarang ngirim 3.txt. Nah, sekarang gimana caranya kita dapetin 1.txt? Ya, lihat aja di sini. Ini gimana cara dia ngirim 3.txt? Oh, ternyata di sini ada endpoint lainnya nih. Ada ke sini, download transcript 3.txt. Nah, gimana kalau misalkan kita mau ngambilnya 1.txt? Cobain. Ini kita copy, kita open di sini, kita ganti 1.txt. Kita nih ke download kan 1.txt kan. Sekarang kita lihat isinya, kita save.
Kita lihat isinya. Nah, ternyata dia bilang, I think I've forgotten my password, bla bla bla. Ini si U ini. Ini U ini bisa kalian tebak sendiri ya. Berarti U ini kan si Carlos kan. Nah, ini dia ngasih tahu, oke, so my password is bla 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 gitu kan. Nah, ini kalau kita misalkan kita copy passwordnya ini, kita cobain. Tadi dia bilang username-nya Carlos. Kita cobain login. Sekarang kita login, username-nya Carlos, passwordnya yang tadi saya copy. Kira-kira berhasil apa enggak? Nah, ternyata berhasil di sini. Di sini saya berhasil masuk jadi akunnya si Carlos itu. Nah, idornya itu di mana? Idornya itu di yang tadi gitu loh. Di saat kita harusnya nggak bisa mendownload history chatnya si Carlos dengan si adminnya itu, dengan si helpline ini. Nah, ini kita sebenarnya bisa dengan cara idor itu kan. Nah, disitulah celahnya gitu. Itu yang disebut dengan idor. Gimana, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang idor? Sesimpel itulah hacking basic gitu ya. Nggak ada yang mau ditanyain kah? Ini tanya dong, Ri. Gimana Kalau itu berarti cara ngeininnya gimana? Apa namanya? ngefixnya, Bukan nanggulangin apa ya? Ya itulah. ngamaninnya ya? Heeh. Nah, cara ngamaninnya sebenarnya gampang. Karena kan ini tadi sebelumnya saya bilang kalau ada idor itu selalu cek semua hal. Nah, maksudnya selalu cek semua hal itu gimana? Maksudnya gini, di saat kita tadi mau nge-download file yang 1.txt, seharusnya kita cek si kita ini boleh nggak ngakses 1.txt gitu. Nah, itu harusnya dicek dulu di backendnya gitu, Liv. Itu cara ngamaninnya kayak gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada coding yang pasti, yang exact gitu. Ini codingan ini bisa mengatasi idor gitu, nggak ada. Semuanya ya tergantung kondisinya masing-masing. Intinya kita harus ngecek semua hal gitu kalau idor tuh, intinya gitu. Karena vulnerability ini atau celah ini terjadi di saat kita tuh lupa ngecek suatu hal, suatu akses terhadap suatu hal tertentu gitu ya. Nah, itu tentang idor. Kira-kira ada yang lagi ditanyain nggak dari yang lainnya? Nggak ada ya. Saya lanjut dulu nih. Nah, ini paling simpelnya nih. Kalau jadi hacker tinggal ubah ID sama dengan 1 jadi ID sama dengan 2 gitu. Ini sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya jokes sih, jokes. Tapi tetap aja ini tuh ada di real case gitu ya, ada di dunia nyata gitu. Kalau contohnya nih, oh ya, ini saya contohin dulu other case-nya. Mungkin kalian berpikir gitu ya, kalau misalkan cuman ngubah dari 2 ke 1 gitu ya, kayak tadi 2.txt diubah jadi 1.txt gitu doang, kok bisa gitu sebuah aplikasi web melupakan suatu hal yang simpel seperti itu gitu kan. Nah, oke lah kalau misalkan kalian ngoding web itu banyak logikanya, banyak prosesnya yang terjadi gitu ya. Dan hal yang simpel seperti itu tuh gampang seharusnya ditutup celahnya atau diamankan gitu kan. Nah, tapi kalau gini gimana? Kalau ternyata dia ada dari user 1 ngirim payment, terus ngirim paymentnya dari UID 1 ke UID 2, terus ngasih totalnya, terus ini juga sama. Nah, ini kan pengecekannya banyak kan. Kita pertama harus ngecek dia usernya user 1, terus dia cek juga apakah benar user 1 ini udah login sebagai user 1, apa ternyata user 2 gitu. Nah, terus cek juga totalnya dia cukup nggak uangnya totalnya. Terus cek lagi from UID-nya, cek lagi tuh UID-nya. Nah, kayak gitu. Biasanya semakin kompleks sebuah sistem itu semakin bukan banyak celah ya, tapi semakin rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang simple gitu, yang sederhana justru. Karena biasanya programmernya lupa lah, atau biasanya kan kalau kita development nih copas terus lupa diganti aja gitu kan. Nah, itu tuh kalau hacker nemu celah ya, misalkan di sebuah bug bounty gitu ya, itu tuh bisa dapat uang yang lumayan besar gitu. Kayak contohnya di sini ada real case-nya. Real case-nya itu contohnya di sini ada idor di ngedit sebuah course. Nih, misalkan saya klik. Ini cuman ya bisnis logic biasa gitu. Kalau misalkan kalian berpikir, masa sih yang kayak beginian ada di real life gitu ya. Ini tuh ada di real life. Kayak contohnya di sini dia bikin 2 akun, terus dia ubah parameter ID-nya,
terus selesai gitu kan. Dia bisa nge-take over bukan nge-take over ya nih ya, apa nih, dia bisa ngehapus sebuah course dari akun kreator tertentu. Dan yang seperti ini tuh ada gitu, masih ada. Ini tahun berapa? Ini tahun 2017 tuh. Ini sebenarnya cuma salah satu di antara banyak ya. Dan cuman menemukan seperti ini dapat $300 gitu kan. Itu bonus sih, itu cuman bonus doang. Intinya yang perlu diperhatikan adalah gimana cara kita, apa ya, intuisi kita sebagai developer tuh, oh ternyata ada vulnerability yang namanya IDOR, maka kita harus selalu care dengan yang namanya mengecek semua hal gitu. Jadi semua hal itu harus dicek aksesnya itu dan segala macamnya. Terus ini ada juga contoh lainnya di Twitter. Jadi jangan salah ya, kalau kalian kira oh Twitter ini aman, Facebook aman, atau perusahaan-perusahaan besar itu aman, sebenarnya enggak. Jadi ya yang namanya aplikasi web, ya apapun itu pasti ada aja gitu celahnya tuh. Karena yang namanya juga manusia gitu kan yang ngoding. Kayak contohnya di Twitter tuh, ini juga ada. Ini cuma ngubah kayak biasa aja tuh. Ini dia ngebikin ada 3 akun, Naruto, Goku, Eren, terus dia bikin grup DM. Ini kayaknya tahun berapa nih? Ini tahun 2015 kalau ini. Ini dia, si Erennya ini keluar dari grupnya, tapi si Erennya ini masih bisa ngakses DM-nya gitu kan. Diubah ID-nya. Sesimpel itu gitu. Tapi terkadang suka terlupakan oleh programmer. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Ntar kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya aja ya, langsung di-cut aja gitu di tengah. Oke, terus yang kedua ini ada SQL injection. Nah, di SQL injection ini apa sih maksudnya? Nah, tapi intinya gini, intinya kalian itu harus selalu, apa ya, mensanitasi inputan dari user gitu. Nah, apa maksudnya ini, ntar saya jelasin. Nah, jadi SQL injection itu sebenarnya sebuah celah yang yang bisa ada di saat si user ini, si pengguna ini melakukan suatu hal yang tidak diduga oleh sistemnya gitu. Atau dalam artian gini, si sistem juga nggak peduli gitu dengan apa yang di inputkan oleh user gitu. Dalam artian, udahlah, user mau input sesuatu hal, biarkan aja dia nginput apapun itu gitu. Nah, terus si user input ini ternyata di concatenate atau disatuin gitu, disatuin dengan sebuah query string tanpa adanya sanitasi atau tanpa adanya check atau filter atau segala macam gitu. Nah, contohnya kayak gini simpelnya. Misalkan kayak tadi ada sebuah website juga ya, misalkan. Kalau tadi kan dia vulnerability-nya IDOR, kita contohinnya. Kalau di sini kita anggapnya dia sebagai sebuah SQL query gitu. Anggaplah di sini ada user profile ID sama dengan 1, terus user profile ID sama dengan 13, itu cuma bisa diakses sama akunnya si 13 ini. Terus user profile 133 juga 133 dan segala macam. Nah, terus kita pikirin nih, gimana kalau misalkan kita masukinnya itu bukan cuma angka, ya kan? Ini kan di sini kita masukin ID sama dengan 1. Gimana kalau bukan angka yang dimasukin? Nah, kita lihat kalau yang dimasukinnya 1 terus kasih kutip, kira-kira apa yang terjadi? Kalau 1 kutip 2, kira-kira apa, dan segala macam gitu. Nah, itu apa ya? Yang tadi saya bilang juga kan, kayak yang sebelumnya, kayak yang IDOR, intinya coba-coba gitu. Intinya kayak, wah kalau gini gimana ya, kalau gitu gimana ya. Nah, itu terus aja dicoba, terus digali, karena semakin dalam kita menggali sesuatu hal, semakin kita banyak mengeksplor, itu semakin banyak detail-detail yang menarik yang bisa ditemukan gitu dari sebuah sistem atau teknologi apapun itu. Nah, contohnya gini, kita langsung aja di labnya juga deh, biar contohinnya enak. Bentar. SQL injection. Ini ada banyak ya sebenarnya. Kalian bisa cobain sendiri kok ini. Ini ada level-levelnya juga. Ini saya ambil yang simpel-simpel aja dulu biar kalian paham kira-kira apa sih maksudnya gitu. Nah, ini sama kayak tadi.
Di sini juga ada sebuah aplikasi web yang mirip banget kayak tadi kan, kayak web yang tadi. Cuman ini pakai SQL injection dia nyontohinnya. Oke, nah sekarang kalau kita baca deskripsinya, dia kan bilang to solve the lab perform SQL injection attack that logs into the application as the administrator user. Jadi dalam artian lain, kita gimana caranya, kita nggak tahu nih, kita nggak punya akun apa-apa gitu kan, tapi kita mau login, dan gimana caranya kita login itu bisa masuk sebagai akun administrator. Padahal kita nggak tahu passwordnya admin itu apa, username-nya admin itu apa, kita nggak tahu sama sekali gitu. Nah, kita balik lagi ke yang tadi basicnya. Gimana kalau, ya kan? Kalau misalkan kita masukin kayak biasa gitu ya, 123, passwordnya 123, login. Oh, nggak bisa. Terus atau misalkan kita cobain juga nih. Mungkin aja sistemnya ini blunder gitu. Jadi dia username sama passwordnya itu admin. Dan jangan salah ya, ini banyak sistem yang kayak gini loh ya. Nah, ini ternyata nggak bisa juga. Kita nggak bisa masuk juga. Nah, kita lihat dulu yang kayak tadi simple. Kita lihat di inspect element di bagian networknya. Kita lihat apa yang dia kirim gitu sebenarnya di saat kita ngeklik login. Misalnya kita klik 123 login. Nah, ini kan banyak nih yang dia kirim requestnya kan segala macam. Nah, kalau kita perhatiin di sini ada dia ngirim request ke login tuh. Endpointnya ini di sini nih. Ada AC101 bla 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 /login gitu kan di ujungnya. Nah, kita lihat di situ. Nah, ternyata dia ngirim pakai post request. Nah, terus kita lihat dia ngirimnya itu berupa apa sih? Nah, ternyata ada form data di sini. Ada form data, ada username-nya 123, passwordnya 123. Oke lah. Make sense gitu kan. Ini cuman login biasa gitu, login pada umumnya. Sekarang kita coba gimana kalau misalkan kita tambahin suatu input yang tidak seharusnya diinputkan oleh user pada umumnya gitu ya. Misalkan 123 kita taruh kutip, kita taruh pagar, kita taruh apa gitu segala macam, passwordnya juga sama. Kira-kira login apa yang terjadi? Wah, ternyata internal server error nih di sini. Ya kan? Kita nggak dibilang adminnya ini admin maksudnya apa ya? Kita nggak dikasih tahu bahwa username atau passwordnya salah, tapi justru yang terjadi malah internal server error gitu kan. Ternyata ada yang error nih di servernya. Kenapa bisa error di servernya? Nah, itu ternyata dari inputan kita. Inputan kita itu kan tadi kita ngasih kutip, ngasih pagar, ngasih tanda seru gitu kan. Terus tiba-tiba ada error gitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini kita bisa nebak di sini. Tebakannya tuh simpel kayak gini. Saya pakai apa ya? Oke, ini aja deh, kasih aja. Oke. Misalkan gini. Di sini kan dia login ya. Dia login ke satu informasi yang kita dapatkan, terus dia login menggunakan username, dia login menggunakan password gitu kan. Intinya ini informasi pertama yang kita bisa dapatkan. Nah, terus yang kedua yang bisa kita pikirin gini. Kalau yang namanya sistem login, dia berarti harus mengakses sebuah database gitu kan. Sebuah database di belakangnya. Nah, itu kira-kira di saat dia ngakses database itu ngaksesnya pakai apa sih? Dan database-nya database apa gitu. Nah, kita tebak aja, anggaplah database-nya itu SQL gitu. Kita tebak database-nya SQL. Nah, di saat server ini mau menjalankan sebuah query atau menjalankan sebuah operasi untuk mengetahui apakah username dan passwordnya ini benar, itu kan pasti dia ngirim query dulu kan menggunakan SQL gitu ke dalam servernya. Nah, yang namanya query SQL itu kita contohin, anggapnya kayak gini. Dia misalkan milih dari mana? Milih dari users, ya kan? Kira-kira dari users ini select from users, select bintang from users. Jadi bintang ini maksudnya adalah dia ngambil semua informasi yang ada di dalam tabel users. Nah, di mana dia tambahin kan? Dia tambahin di mana si username-nya itu sama dengan username, ya kan? Terus and password sama dengan password. Nah, kenapa ini dikasih kutip kayak gini? Karena biasanya username yang di dalam sini itu adalah inputan dari user. Ini kita kasih dolar biasanya. Ini kalau di PHP biasanya kayak gini, pakai dolar. Nah, ini kita contohin gini. Jadi login pakai username password.
terus si username ini masuk ke dalam inputan atau masuk ke dalam variabel berupa username, passwordnya masuk ke dalam variabel berupa password gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ganti nih, oh ternyata ada variabel username, ada variabel password. Terus kita cobain masukin 123 gitu kan. Ini kita ganti 123, ini kita ganti 123. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalkan nggak ada ternyata username 123 dengan password 123, maka ini bakal menghasilkan invalid kredensial gitu kan, atau loginnya error gitu, nggak ada akunnya. Nah, sekarang kita pikirin gini, kita menggunakan hacker mindset ya. Gimana kalau gitu? Gimana kalau di sini tadi kan 123 apa yang kita masukin? Oh, udah nggak ada ya. Tadi kita masukinnya 123 kutip pagar tanda seru gitu kan. Gimana kalau kita masukin 123 kutip pagar tanda seru? Kita ganti ini kutip pagar tanda seru. Apa yang terjadi? Nah, kalau query-nya benar-benar seperti ini sebenarnya sama aja, bakal invalid kredensial. Tapi ternyata yang terjadi bukan itu kan. Tadi di saat kita masukin kayak begini, yang terjadi itu justru malah internal server error. Berarti ada error yang terjadi di servernya, yang dia menyebabkan si backend-nya ini nggak bisa memproses programnya gitu, sehingga dia menampilkan sebuah error ke front end-nya. Dia ngasih tahu ke usernya ini bahwa oh ini di server kita terjadi error nih di saat kamu ngasih ini gitu. Nah, maka bisa kita ganti nih tebakan kita. Oh, kayaknya berarti antara input ini dan input yang di sini itu ada yang menyebabkan si proses di sini tuh error gitu kan. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan prosesnya error? Nah, kita contoh kayak gini. Kalau ternyata kutipnya di sini pakai kutip 1, di sini pakai kutip 1. Ya, sekarang pikirin gini. Kalau yang di sini ini kutip 2 ya kan. Terus ini ada angka 123. Kutip ini ditutup sama kutip ini, ya enggak? Sehingga username-nya adalah 123. Ya kan, dia ngecek yang mana username-nya itu 123. Nah, terus ini juga sama, kutip ini ditutup di sini. Terus dicek yang mana yang passwordnya itu sama dengan 123. Nah, kalau ternyata kutipnya kutip 1, terus kita masukin di inputannya kutip 1, kira-kira apa yang terjadi? Di sini kan dia bakal ngecek nih, select from user where username sama dengan kutip 1. Kutip satunya berhenti di mana? Apakah berhenti di sini? Enggak dong, karena kan kita udah masukin inputan username menggunakan kutip 1 juga kan tadi. Nah, maka kutip satunya itu berhenti di sini. Nah, berarti dia ngecek username-nya sama dengan 123. Nah, sementara setelahnya itu ada pagar, di mana pagar bintang ini tuh bakal menyebabkan operasinya itu error gitu. Karena ini kan sintaksnya salah kan. Dia salah sintaks sehingga ini error. Terus akhirnya gimana? Maka dia bakal menampilkan internal server error gitu di depannya. Nah, contohnya simpelnya kayak gini. Nah, terus gimana caranya kita menggunakan keanehan seperti ini, atau menggunakan, ya pada dasarnya ini celah ya, menggunakan celah seperti ini untuk kita bisa masuk sebagai admin gitu. Nah, sekarang kita pikirin, kalau dia pakai end password, berarti kan dia harus username-nya benar dan password-nya juga benar gitu kan. Sementara kalau misalkan kita bisa ngehapus ini gimana tuh? Jadi kita cuman perlu username-nya doang. Nah, bisa. Caranya tinggal gini. Tadi udah. Nah. Caranya gini. Di sini kan tadi kita masukin kutip 1 kan, terus dia error gitu. Oh ya udah, kalau misalkan dimasukin kutip 1 error, berarti saya bisa dong masukin apapun di sini yang bisa menyebabkan kutip yang ini tuh tertutup gitu di dalamnya. Atau dalam artian gini. Kita misalkan masukin di sini admin. Terus masukin di sini admin. Kalau kita masukkan inputan seperti ini, maka dia bakal ngecek yang username-nya admin, password-nya juga admin kan. Tapi kalau misalkan kita taruh kutip di sini, dia bakal error. Ya enggak? Dia bakal error kenapa? Karena di sini dia ngecek username-nya admin, tapi kutipnya berhenti di sini. Kutipnya segini nih berhentinya. Sehingga yang ini tuh dia error karena dia sintaksnya salah di sini. Ada kutip yang ya orphan lah namanya tuh ya, apa ya? Sendiri gitu. Nggak ada couple-nya gitu, nggak ada kutip penutupnya. Nah,
Terus gimana caranya nih? Nah, di SQL itu ada yang namanya commenting. Sama kayak di Python sama kayak di C gitu kan. Bahasa C itu kan kalau kita mau ngekomen kita kasih slash gitu kan. Nah, di SQL itu juga sama. Di SQL juga sama ada komennya gitu. Nah, cara ngasih komen di SQL itu gimana? Cara ngasih komen di SQL itu adalah dengan kita kasih tanda kayak gini. Kita kasih tanda strip 2 kali. Nah, kalau kita kasih tanda strip 2 kali di sini, otomatis ini semua bakal ke komen kan? Ya nggak? Nah, kalau kita di sininya kita komen, anggaplah ini nggak ada. Berarti apa yang terjadi di query-nya? Dia cuma ngecek yang username-nya admin doang. Mudah aja. Dia nggak perlu ngecek lagi password-nya bener apa enggak. Jadi dia cuma ngecek si adminnya username-nya ini bener nggak admin. Kalau bener admin dan admin ini ternyata username-nya ada, ya udah dia bakal login gitu kan. Nah, sekarang kita coba. Ini kan di sini user input-nya ini ya. Ini biar kalian gak bingung. Username-nya itu kayak gini. Nah, ini sebenarnya masih tebakan aja, berupa tebakan. Kita cobain dulu. Kita masukin username admin, kita masukin passwordnya apa aja, nggak guna gitu kan. Kita login. Oh, ternyata masih invalid username password nih. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih? Kenapa kita udah ngasih kutip, tapi ternyata nggak error? Nah, tapi ternyata dia malah ngasih tahu bahwa invalid username or password. Nah, kita bisa tebak lagi. Oh, siapa tahu errornya itu bukan di sini, tapi errornya itu di passwordnya. Nah, kita cobain masukin kutip di passwordnya. Kita masukin ini di adminnya, di username-nya. Di passwordnya kita masukin kayak tadi 123 kutip. Ini biar kita ngecek yang errornya yang mana. Loh, nggak error. Nah, ini salah satu contoh hacking nebak-nebak tuh kayak gini ya. Ini ternyata nggak error juga nih. Nah, sekarang kita baca lagi di deskripsinya. Nah, di deskripsinya ini dia bilang as the administrator user. Berarti dia nama username-nya ini administrator ya. Kita coba ganti dulu deh. Kita coba login. Nah, ternyata berhasil login di sini. Your username is administrator. Kita berhasil login sebagai administrator. Berarti tadi kayaknya cuma salah username doang sih tadi. Ini kalau kita cobain logout lagi. Kita login. Ini kita passwordnya nggak perlu yang aneh-aneh gitu ya. Kita passwordnya biasa aja gitu. Karena ini passwordnya terserah aja kemauan kita apa. Yang penting username-nya seperti ini. Di saat kita masukkan username seperti ini, spasinya jangan lupa ya. Ini karena harus ada spasi setelah dan sebelumnya gitu. Biar dia jadi komen yang setelahnya itu. Nah, terus kasih password. Terus login. Nah, dia login jadi administrator. Padahal kita nggak tahu passwordnya administrator ini apa. Nah, itu contoh SQL injection. Memang awalnya rada ribet gitu ya kalau dari ininya. Tapi kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari SQL injection? Nah, mau nanya bang, Gimana? ini misalnya, ini kan username and password. Nah, misalkan kalau dijadiin satu baris itu username-nya, terus password-nya dijadiin satu baris lagi, berarti caranya nggak berlaku dong bang. Dijadiin satu baris gimana maksudnya? Misalkan kayak di line 7 kan username, ini kan $username, abis itu di line 8 select from user where password itu sama dengan password, jadi kayak dipisah gitu bang. Oh, dipisah jadi gini maksudnya. Gini gitu maksudnya. Iya, nah itunya password gitu. Terus? Itu berarti hacking itunya, berarti kalau nge-comment itu nggak berlaku dong bang? Iya, kalau nge-komennya nggak berlaku. Tapi kita masih bisa melakukan hal lainnya gitu. Oh, Ya, oke, karena Bang. gini, SQL injection itu artinya kita menginjek SQL gitu kan. Karena pada dasarnya ini kan sintaks SQL kan. Kutip terus ditambah strip-strip ini sebenarnya sintaks SQL gitu. Nah, kita bisa memasukkan sintaks SQL apapun.
Nah, di SQL itu kebetulan ada yang namanya union. Ini kalian pelajarin selanjutnya, lebih lanjut aja nanti sendiri. Jadi dengan union itu kita bisa masukin tabel lainnya ke dalam outputnya. Jadi kalau misalkan di sini kan di outputin nih username is administrator gitu kan. Gimana kalau ternyata kita masukin query-nya itu tambahin union. Nah, kita bisa menampilkan passwordnya orang lain juga di situ. Gitu. Itu namanya dumping. Dumping kayak gini. Gitu. Jadi cara ngefixnya itu bukan dengan dipisah jadi dua kayak gini, bukan. Jadi dijadiin dua line kayak gini juga tetap masih bisa kita menjalankan SQL injection gitu. Nah, cara ngefix yang benernya adalah kita buat supaya si username ini tuh nggak bisa masukin kayak begini. Dan kalaupun user masukin kayak begini, harus di escape. Di escape itu gimana? Jadi misalkan nih, kita masukin kayak begini kan. Harusnya kalau yang dia terdapat celah di dalam aplikasinya, dia kan masuk kayak begini, administrator 123 123. Otomatis ininya ke komen. Dan otomatis dia bisa masuk sebagai administrator. Nah, harusnya gimana? Harusnya kutip yang di sini dan strip-strip di sini yang merupakan sintaks SQL itu di escape. Di escape itu jadi ditaruh backslash kayak gini. Nah, kalau gini baru nggak akan bisa. Gitu. Gimana? Paham nggak kira-kira? Atau ada yang mau ditanya lagi? Paham, Pak. Oke. Gitu. Jadi cara ngefixnya adalah dengan menambahkan input sanitation gitu. Input sanitation adalah gimana caranya kita ngebuat inputan dari user itu nggak berbahaya gitu bagi aplikasi yang kita udah buat. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengescape kayak gini. Sebenarnya bisa juga kita ngasih filter, cuman kalau filter itu nggak terlalu berguna sih. Lebih berguna nge-escape gitu. Karena kalau nge-escape kita semua udah langsung aman lah bisa dibilang. Walaupun belum tentu juga, karena ada banyak hal-hal yang aneh tadi saya bilang kan. Semakin dalam kita explore, semakin banyak yang bakal menarik gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, ya itu contoh SQL injection. Dan dengan paham itu kalian bisa paham meme ini juga. Nah, ini di meme ini dikasih lihat di sini ada drop table rules gitu kan. Ini sebenarnya sintaks SQL gitu kan. Ini contohnya si Jin ngasih tahu ada 3 aturan, nggak boleh minta ini, nggak boleh minta itu dan segala macam. Terus si orangnya bilang I wish for, terus kasih kolon, kasih titik koma, terus drop table rules gitu. Akhirnya dia nggak punya rules apa-apa lagi karena si table rulesnya ini udah di drop gitu. Nah, ini contoh SQL injection gitu. Jadi kalau misalkan inputnya nggak disanitasi atau nggak di escape, akhirnya dia terjalankan sebagai sebuah operasi yang benar gitu ya, keinjek akhirnya ke dalam operasi yang kita mau lakukan dan akhirnya dia bisa melakukan banyak hal gitu lah. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya saya lanjut dulu. Nah, di sini ada real case-nya. Pada dasarnya sebenarnya SQL injection itu salah satu celah yang terbanyak gitu ya. Jadi banyak banget yang punya celah SQL injection tuh. Nah, ini kayak contohnya bahkan US Department of Defense pun ada SQL injection gitu di web aplikasinya. Nah, kayak gini contohnya. Dan banyak lagi lah. Ini salah satu contoh SQL injection nih. Padahal dia cuman kayak gini tuh. Enter kayak gini into the username field. Sama kayak tadi gitu kan. Kalau kalian mikir, masa sih yang kayak gitu ada di aplikasi beneran? Lah ini US Department of Defense gitu kan. Ada yang kayak gini. Dan itu bukan cuman itu doang gitu. Ada banyak, ada SQL injection itu di mana-mana ada. Selama belum sebuah aplikasi itu belum menerapkan sebuah sistem yang betul atau yang seharusnya seperti apa, itu bisa terjadi hal-hal yang kayak gini, ada celah yang unik lah. Bahkan celah yang simpel ini pun masih ada. Ini kayak Grab, dia juga ada SQL injection dan ini 2017 gitu kan. Kayak gitu dan banyak lagi itu.
Ini bisa kalian lihat sendiri nanti dari slide-nya. Oke. Nah terus sekarang kita ketiga belajar tentang XSS. Nah kira-kira XSS itu apa gitu. Nah sama kayak sebelumnya, sama kayak SQL injection, bahwa XSS itu sebenarnya pada dasarnya dia itu berawal dari user input juga gitu. Jadi inputnya jadi usernya ngasih input yang aneh, yang malicious gitu ya, yang tidak seharusnya, akhirnya dia bisa menjalankan XSS. Nah, XSS atau cross-site scripting itu sebenarnya celah yang tadi saya bilang berdasarkan user input. Nah, itu celahnya itu ada di saat, kalau tadi kan di SQL injection dia nge-concatenate atau menghubungkan atau menggabungkan query string, ya kan? Query string kayak gini dia gabungin dengan user input yang belum di escape dengan betul, belum disanitasi dengan betul, akhirnya dia terjadilah SQL injection. Kalau XSS itu dia hubungkan dengan HTML content. Nah, jangan salah. Jadi konten HTML itu belum tentu semuanya itu aman gitu loh. Banyak hal-hal yang kalau user inputnya itu belum disanitasi dengan benar, akhirnya dia bisa menginjek HTML lagi gitu ke dalam konten si aplikasinya. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini ada sama kayak tadi kan, website Anu juga, terus dia bisa ngedit user profile-nya, terus dia bisa ngedit deskripsinya misalkan. Nah, dia masukin deskripsinya kayak gini, lol, no one, atau who am I gitu ya. Ini kalau kalian penasaran apa sih persen 20? Persen 20 itu sebenarnya spasi. Jadi yang namanya di web itu ada yang namanya URL encoding. Nah, URL encoding. Jadi URL encoding adalah buat ngubah karakter-karakter yang spesial itu menjadi jadi kayak gini, persen 20, persen apa gitu. Kayak ini spasi jadi persen 20, tanda seru jadi persen 21, kutip 2, persen 22, dan seterusnya. Ini ada banyak banget. Kalau kalian mau coba, ini ada banyak encodernya juga sih. Ini contohnya nih ya, saya masukin who am I dengan tanda spasi. Kalau di encode, nah jadi persen 20 kayak gini. Itu namanya encoding decoding. Ntar lah kita bahas tentang itu ya, kayaknya menarik. Oke. Lanjut dulu gimana cara ngeceknya. Jadi cara ngeceknya simple. Misalkan kita masukin kayak tadi lol gitu kan, kita masukin lol, terus kalau kita masukin HTML di dalamnya, gimana yang terjadi gitu kan? Apakah HTML ini bakal ikut kemasukin juga kah? Nah, kalau ikut kemasukin itu namanya cross-site scripting. Itu udah masuk ke dalam celah XSS gitu. Nah, biasanya orang tuh kalau nyari XSS, kalau nyari celah ini biasanya pakainya alert 1 gitu ya. Ini udah kayak umumnya seperti ini biasanya gitu. Nah, ini contohnya kita cobain lagi kayak tadi. Kita cari XSS. Nah, ini. Ini aja deh. Nah, jadi sebenarnya XSS itu ada apa ya? Ada banyak jenisnya ya. Ada stored, ada reflected, tapi itu ntar aja lah. Untuk sementara ini kalian yang penting yang tahu itu XSS gitu ya. Ada yang namanya XSS aja. Dan XSS itu pada dasarnya dia nginjek HTML content ke dalam suatu web. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan di sini kita punya aplikasi web, ini blog ya, ini kita bisa nge-search segala macam, kita search ASD, search, oh ternyata nggak ada, zero result search for ASD. Nah, terus kita search lagi dascom, search, nggak ada dascom. Nah, kira-kira di mana celahnya? Sekarang kalian perhatiin aja gitu. Kalau kita masukin ASD, kita search, ASD ini bakal muncul di mana? Di sini kan? Dia bakal muncul ada di sini nih ASD. Kalau kita search dascom, dia bakal muncul di sini. Nah, sekarang kita lihat HTML-nya. Kita inspect elemen, kita lihat elemennya. Tuh dia di sini zero search result for dascom, gitu kan. Sekarang balik lagi ke yang tadi. Gimana kalau
Gimana kalau kita masukin yang lain atau masukin konten HTML juga gitu, elemen HTML juga ke dalam si search-nya ini. Di sini kalau kalian lihat ada apa ya, penutup. Di sini kan ada elemen H1 kan, terus dia ada penutupnya /H1 gitu. Nah kalau kita masukin, ternyata kita tutup di sini H1-nya ya, contohnya gini deh, saya copy dulu ini ya. Misalkan gini, kalau di sini kan tadi inputnya dascom ya, ini input sama dengan dascom. Gimana kalau misalkan inputnya itu justru dia H1, terus kita masukin div, terus kita masukin dascom, terus baru masukin div kayak gini. Nah otomatis dia bakal masuk ke sini kan, ya nggak? Dia bakal masuk ke sini kayak gini. Nah kira-kira apa yang terjadi kalau gini? Ini kan H1-nya nggak ketutup di sini, tapi ketutupnya udah di sini. Nah kita cobain dulu, kita cobain masuk ini kayak gini. Kira-kira bakal apa yang keluar? Kita search. Nah keluarnya kayak gini. Kalau kita lihat di inspect elemennya, dia H1-nya ternyata nggak ketutup di yang tadi, nggak ketutup di sini. Harusnya kan tetap ketutup di sini kan. Ini kayak sesuai sama kayak yang SQL injection tadi, harusnya kutipnya itu kalau di sini H1-nya ketutupnya di sini. Sementara ternyata enggak. Ternyata dia ketutupnya di setelah kutip yang ini, setelah yang ini. Terus dia juga masukin lagi div dascom ini gitu kan. Dia masukin div dascom kayak gini. Dia masuk ke inject juga gitu dascomnya. Nah, otomatis kita bisa juga nih ngasih input berupa alert kayak gini. Kita masukin script kayak gini. Terus otomatis dia bakal masuk ke sini gitu kan. Nah, maka apa yang terjadi? H1-nya bakal ketutup di sini, ya kan? Dia jadi bakal sampai sini doang. Terus setelahnya dia bakal menjalankan script. Nah, apa yang berbahaya dari script? Nah, ntar saya jelasin lebih lanjut ya. Di sini kita contoh dulu scriptnya dia jalanin alert 1. Nah, apa yang terjadi di saat kita copy ini ke dalam inputnya? Kita search. Nah, ternyata dia ngeluarin alert kayak gini, 1 gitu kan. Ya enggak? Dan pada dasarnya karena XSS ini suatu apa ya? Bisa dibilang suatu hal yang kalau ditemukan itu udah pasti dapat bounty-nya gede gitu ya. Dalam artian lain gini, kenapa bisa kayak gitu? Karena XSS itu suatu hal yang berbahaya juga bagi user. Karena user itu bisa terancam kena banyak hal gitu, apalagi kalau dihubungkan dengan banyak celah-celah yang lainnya gitu ya. Contoh simpelnya gini, misalkan gini lah, paling simpel itu kayak kemarin kan Alif nanya ya, gimana kalau misalkan bentuk apa namanya yang ubah tampilan tuh. Alif ada nggak di sini? Alif? Woi, apaan? Defacing ya, oh ya. Deface ya, Ya, deface. deface ya. Kan kemarin kamu nanya defacing. Jadi pada dasarnya defacing itu ya kayak gini gitu. Dia mengandalkan celahnya itu HTML injection atau XSS gitu, cross site scripting. Dan apa ya? Saya sangat tidak menganjurkan sih kalian misalkan bermain hacking itu pikirannya defacing atau segala macam, itu nggak ada gunanya gitu, sama sekali nggak ada gunanya dan sangat tidak beretika gitu. Tapi di sini saya contohin dulu ya contohnya. Misalkan di sini kita mau mendeface nih. Kita contoh ini sebagai contoh doang. Kita misalkan di sini kita masukin div, ya enggak? Sekarang kita pikirin gini. Tadi kan kita bisa masukin div dascom kayak gini kan. Ya enggak? Kalau misalkan kita bisa masukin div dascom, otomatis kita bisa masukin suatu hal yang bakal ngecover semua screen-nya gitu. Ya gampang, kita tinggal masukin div, kita masukin style di divnya, dan stylenya itu ya udah kita tinggal taruh width 100%, terus taruh juga height 100% gitu kan. Terus kita tutup divnya di sini, kita misalkan kasih apa tes segala macam, terus kita kasih color, colornya red misalkan, terus kita masukin dia ke dalam inputannya. Apa yang bakal terjadi? Nah, dia bikin kayak gini.
div-nya, width-nya kayak gini. Dia masukin width 100%, height 100%, terus colornya red. Ini kan ini sebenarnya background color sih kalau mau lihat backgroundnya. Ntar saya ganti dulu. Jadi pada dasarnya cuman apa ya? Yang saya maksud adalah defacing itu pada dasarnya cuman kalian mainin HTML-nya doang gitu loh. Kalau masalah celahnya ya celahnya cuman ini, celahnya XSS. Yang kalian mainin cuman HTML doang, dan ya makanya saya bilang itu suatu hal yang nggak guna gitu kan. Dan sangat tidak patut kalian ikuti gitu, karena itu suatu hal yang sangat tidak beretika bahkan. Ini contoh simpelnya aja kayak begini. Nah, itu kan jadi ada merah gini kan. Terus kalau kalian mau deface semuanya gimana, ya udah tinggal bikin aja gitu HTML yang menuhin semua layar, atau masukin script, terus scriptnya itu ngapus semua elemennya kayak gitu. Itu tinggal mainin HTML, mainin JavaScript gitu doang biasa. Itu cuman programming biasa gitu. Nggak ada hal-hal yang menarik lagi. Nah, yang bahaya adalah di saat gini. Kenapa XSS itu berbahaya? XSS itu berbahaya karena di sini kita bisa masukin script. Kita bisa jalanin script. Di saat kita menjalankan sebuah script kayak gini, otomatis yang ada di dalam sini, si tes ini bisa kita ganti dengan codingan JavaScript apapun gitu kan. Sekarang bayangin gini, kita mau login, kita login ke dalam Migrasias gitu ya. Kita udah login ke dalam Migrasias, saya contohin deh. Jangan Migrasias ya, apa ya? Dascom Lab aja deh. Kita contohin sing login. Oh iya, saya udah gak punya akunnya ya. Udah gratis aja deh. Bentar. Nah, kita udah login gini kan. Nah, di saat kita udah login kayak begini, kita close tabnya. Terus kita buka lagi. Nah, ternyata masih bisa gitu. Kita nggak keluar dari aplikasinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita udah menyimpan yang namanya cookie di sini. Kalau kalian masuk ke bagian application, ini kalau di Opera ya, kalau di Firefox atau di Chrome itu beda lagi. Tapi kalau Chrome sama sih, karena dia base sama kayak Opera. Nah, di sini udah ada nih cookie namanya PHP Says ID, terus cookie-nya ini gitu kan. Terus ada Big Server Pool Iglesias, cookie-nya ini, value cookie-nya ini. Terus ada cookie ini, value-nya ini gitu. Di saat kita udah punya value ini, kalian pada dasarnya nggak perlu lagi login pakai username password gitu. Karena buat apa? Tujuannya adalah buat memudahkan user, supaya di saat user itu close tab-nya, terus dia buka lagi di tab yang baru, dia masih bisa login tanpa perlu masukin username dan password lagi. Nah, tapi yang berbahaya dari XSS adalah apa? Yang berbahaya dari XSS adalah di saat kita cookie kita itu bisa dicuri oleh orang lain gitu kan. Gimana caranya? Saya contohin kayak gini. Tapi BTW ingat ya, ini for education only gitu. Jadi jangan kalian praktekkan atau gimana. Nih saya contohin. Misalnya kita membuat sebuah server di sini lokal. Terus kita tunnel servernya, kita expose dari lokal ini bisa dibuka dari internet. Kalau kalian mau nyoba penasaran, pengen nyobain XSS gitu, dan ntar nyobainnya nanti aja. Di saat ini saya bakal buat challenge untuk semua vulnerability-nya, dan ntar yang menang ya kayak biasa ya, bakal dapet role WCC champion itu. Nah, kalian nyobainnya di situ aja gitu, jangan di yang lain-lain. Nah, ini contohnya gini. Ini kan di saat saya masuk ke sini, dia bakal ke log di sini kan. Dia bakal ketampilin, oh ini ada orang masuk ke server saya gitu. Mengakses server saya di sini. Kalau saya masukin di sini lalala. Nah, di sini juga ke log, di sini ada orang masuk ke /lalala. Nah, sekarang kita ini punya server kan. Kita udah punya server.
gimana caranya kita ngambil cookie-nya? Misalkan gini, kita buat fetch, terus kita masukin gini server kita, terus ini masukin lo biar perbedaan, terus kita masukin ini ke dalam inputan yang tadi, ke dalam inputan ini kita masukin. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, di sini masuk nih ke log /lololo. Padahal kita nggak masukin link itu ke dalam web mana-mana kan. Kita masukin di sini, kita inject ke dalam sini, dan dia bakal masuk ke /lololo tadi. Nah, gimana kalau misalkan ternyata dia ditambah dengan dokumen.cookie? Jadi kalau kalian di sini buka di konsol, terus kalian ketik dokumen.cookie, itu kalian bakal mendapatkan semua cookie-nya gitu. Kalau di Yggdrasias, kalian bakal dapetin semua cookie Yggdrasias kalian. Dokumen.cookie. Nah, kayak gini. Bakal dapetin semua cookie-nya, ya kan? Nah, sementara karena ini kosong, ya jadi ininya kosong gitu. Ini kita contohin, masukin gitu ya. Kita anggaplah kita udah login gitu ke dalam sini. Oh, ini tapi ada session sih. Oh, nggak masuk dia kayaknya. Ini kita tambahin aja baru. Ini cookie baru. Testing. Nah, sekarang kita cek lagi di konsolnya. Nah, ini kan ada nih. Kita ada cookie baru, testing cookie. Anggaplah cookie baru ini adalah sebuah cookie yang rahasia harusnya. Harusnya dia rahasia. Kenapa rahasia? Karena dia bisa membuat kita login ke dalam sebuah aplikasi web gitu. Nah, misalkan kita dikasih nih link sama orang gitu kan. Kita dikasih linknya itu ini gitu. Kita dikasih link ini segini gitu ya. Kita dikasih link segini. Berbahaya nggak? Nggak bahaya kan? Karena oh ya udah ini cuman masuk ke webnya doang. Tapi gimana kalau misalkan kita dikasih linknya segini beserta requestnya tadi? Ini kita ganti dengan yang ini kan. Kita ganti dengan ini, dokumen.cookie. Di sini. Nah, kita ganti dengan ini. Kira-kira apa yang terjadi? Kita kan nggak tahu ya. Kita kan nggak pernah sih. Biasanya kita tuh nggak melihat gitu query yang ada di sebelah sini. Nah, ini juga salah satu hal yang bagus untuk kalian pahami gitu. Karena di saat kalian udah tahu yang kayak begini itu possible, kalian harusnya bisa lebih mengamankan diri sendiri gitu. Karena di saat kalian dikasih link, kalian harus lihat di sini parameternya dia ngirim apa aja. Nah, dari parameternya kalian harusnya tahu, oh ini bahaya nggak nih kira-kira. Nah, yang nggak bahayanya adalah ya udah kalian loginnya kalian masuknya lewat sini aja gitu, lewat si domainnya aja gitu. Nggak usah pakai parameter-parameter lainnya yang bisa membuat kalian itu ya kehack lah gitu ya, dengan tanda kutip. Ini contohnya kayak begini. Kita masukin kayak gini kan. Ini kita encode dulu. Kita encode biar dia sesuai dengan encoding URL-nya. Kayak tadi URL encoding. Nah, ini hasil dari URL encodingnya. Biar dia menyesuaikan dengan si URL-nya itu sendiri. Nah, terus kita masuk ke sini. Kita masuk ke link ini nih. Misalkan anggaplah ini ada hacker gitu ngasih kalian link yang aneh-aneh gitu kan. Terus masukin linknya kayak begini. Terus kita masuk sini. Nah, nggak terjadi apa-apa kan gitu kan. Sekilas kalian sebagai user itu ngelihatnya kayak oh ya udah nggak ada apa-apa gitu. Padahal di sini masuk lo cookie baru sama dengan testing cookie. Gitu. Jadi ini bahayanya gitu. Bahayanya adalah hal yang tersimpan di komputer kalian, dalam hal ini lebih tepatnya di browser kalian, itu bisa diambil sama hackernya gitu. Di saat kalian mendapatkan link-link yang aneh lah dengan tanda kutip gitu ya. Itu contohnya kayak begitu. Itu XSS gitu ya. Kenapa XSS itu berbahaya? Itu seperti itu. Dan gimana cara mengatasinya atau cara mengamankannya? Ya simpel kayak tadi juga sama. Yang namanya kita masukin inputan user itu jangan semena-mena oh ya udah kita masukin aja gini langsung gitu kan. Nah, jangan.
Tapi di saat kita mau masukin inputan user itu kita harus encode lagi. Nah ini kayak kalau kalian pernah lihat tuh ada jadi dan lt mana sih dan lt terus ini berubah jadi dan gt gitu kan. Kok gitu sih. Nah dan gt, nah kayak gini biasanya kan kalau yang bener itu bakal ke inputnya jadi berubah dia jadi dan lt dan gt dan segala macam. Jadi di saat dia masuk ke sini juga berubah dan lt dan gt gitu. Itu user inputnya tuh harus disanitasi dulu atau harus di escape dulu dengan benar gitu, supaya dia nggak bisa menginjek suatu hal yang berbahaya ke dalam sini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Kalau Iga mungkin bukan nanya, tapi mungkin lebih nambahin ya. Masih di cross site kan ya? Iya betul. Gimana? Mungkin ada tambahannya itu kayak gini. Ada yang dia itu berarti tips tambahannya juga adalah jangan semena-mena ngejalanin script khususnya nggak terpercaya, karena XSS tuh nggak cuma sekedar di input output di webnya aja by front end istilahnya kayak gitu. Itu juga ada yang namanya XSS yang lewat yang kayak tadi kan ada yang lewat konsol yang kayak gitu. Terus ada juga istilahnya yang self XSS istilahnya, self cross-site scripting. Justru itu jadi ya metodenya kurang lebih sama, nyolong cookie tapi seolah-olah menggunakan kelengahannya kita nggak tahu script yang kita jalanin apa gitu, JS yang kita jalanin apa, kita dikasih aja sama temen nih kamu copy paste ya kayak gitu. Itu nanti justru bakal ini copy paste, terus kalau misalnya kamu ngedownload sesuatu, downloadannya kasih aku. Nah itu bahaya sekali kawan-kawan. Jadi jangan juga sembarangan istilahnya cari jasa hacking lah, cari jasa unlocking lah apa segala macam, takutnya kena self process scripting. Ada kasusnya ada saja. Ya Apalagi intinya mah itu ya jangan jangan sampai lah jasa hacking itu ya jangan dipercaya lah yang kayak gitu-gitu. itu loh, takutnya banyak yang manfaatin celah ini loh. Kan kita lagi kuliah online, terus banyak tuh yang ngasih script ini kalau misalnya Kahoot atau misalnya apa sih quizzes tuh Oh dapat iya benar. gitu. Nah itu kan semua lewat JavaScript, Sir. Iya benar. Nah Yang kayak itu gitu yang itu bahaya benar juga tuh. itu. Takutnya di self access gitu. Sebenarnya gini, self XSS itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya. Kenapa nggak terlalu berbahaya? Karena self XSS itu jadi ya namanya juga self XSS gitu ya. Dia XSS yang nggak bisa langsung dijalankan oleh user lain gitu. Kita kayak misalkan kita ngirim link kayak begini ke orang lain, terus cookie-nya orang lain langsung kecuri sama kita, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau self XSS itu lebih ke mereka sendiri yang menjalankan skripnya, itu self XSS. Ya jadi pada dasarnya sama aja kayak ngejalanin skrip biasa gitu. Intinya ya tetap aja nggak boleh gitu. Hati-hati, intinya Tetap kayak hati-hati hati-hati ya. dapetin apapun ya, di cross check dulu Ya betul. lagi JavaScript. Betul. Oke, thanks gak udah nambahin. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditambahin atau mau ditanyain? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Jadi di XSS itu banyak banget real case-nya. Kayak contohnya ini ada stored XSS. Ini ya kenapa saya bilang selalu harus disanitasi input user itu, karena ya kayak gitu. Ini contohnya simpel juga kan dia cuman kutip terus tutup kurung gitu kan, kurung tutup terus masukin image kayak begini dan udah terjadi XSS gitu. Dan yang kayak begini tuh high severity gitu. High severity itu dalam artian lain apa ya, impactnya tuh besar gitu atau resikonya tuh tinggi. Nah makanya bounty-nya juga besar kayak gitu. Dan ada banyak lagi. Dan kalau misalkan kayak tadi saya bilang kan, kalau ditambahin dengan celah lain itu bisa semakin berbahaya lagi gitu. Kayak contohnya di sini ada di TikTok. Dan ini tahun 2020 ya, ini baru banget gitu. Tahun kemarin Agustus lagi. Nah, di situ tuh dia bisa
men-take over satu akun. Jadi satu akun itu bisa diambil alih sama si hackernya ini gitu. Di saat hackernya ngirim URL yang berbahaya, orang ngeklik, akhirnya ya gitu terjadilah sebuah hacking atau orang biasanya kan, wah ini kenapa kehack gitu ya, pada dasarnya salah mereka sendiri biasanya gitu ya. Jadi orang kehack itu bukan karena ada hacker yang canggih atau jenius atau segala macam gitu, tapi yang most cases atau biasanya itu orang kehack karena kesalahan dia sendiri, ngeklik link itu yang ya udah link segala macam itu diklik gitu sama dia. Itu yang bahaya. Apalagi kalau kalian mau download film-film yang bajakan, nah itu janganlah. Karena download film bajakan itu banyak banget yang berbahayanya. Gitu, oke. Selanjutnya di sini kita bahas tentang command injection. Command injection juga sama kayak tadi sebelumnya, kayak XSS, sama kayak sebelumnya kayak SQL injection. Tapi bedanya apa? Bedanya dengan command injection adalah yang diinjek itu bukan cuma ke database. Yang diinjek itu masalahnya bukan cuma ke database, masalahnya bukan cuma di programnya, tapi masalahnya justru di komputer kalian sendiri. Jadi command injection itu kalian bisa mengakses komputer orang lain gitu, dalam artian lain ya. Kurang lebih kayak gitulah. Karena di saat kita udah bisa menginjek sebuah komen, berarti orang lain itu udah menjalankan suatu operasi yang kita mau mereka tuh jalanin gitu. Itu command injection itu kurang lebih seperti itu. Nah, tadi saya bilang celahnya itu sama, dia karena user input sanitation lagi, dan juga kalau dia nge-concat-nya itu komennya gitu. Yang di concat itu komennya. Contohnya gini, misalkan ada sebuah aplikasi web. Aplikasi webnya ini dia bisa mengkalkulasi angka gitu. Dia bisa masukin 1 tambah 1, ntar dia hasilnya 2, terus masukin 2 kali 7 hasilnya 14, masukin 10 bagi 10 hasilnya 1, dan segala macam. Nah, cara ngeceknya adalah gimana kalau misalkan kita masukinnya itu bukan cuman operasi kalkulasinya, tapi kita masukin komen atau kita masukin perintah yang ada dalam bash gitu. Kayak contohnya di sini ya. Ini saya matiin dulu. Misalkan gini, kita kan bisa aja menjalankan Python di dalam sini kan. Kita jalanin Python min c terus print atau jangan print, kita eval aja. Print eval. Eval di sini 7 kali 7 gitu. Misalkan. Nah, ini kan jadi 49 gitu kan. Kita bisa masukin ini nih. Nah, misalkan gitu. Misalkan si website anu.com ini kalkulatornya itu menggunakan ini. Jadi dia menjalankan Python 3 -c print eval, di backendnya itu dia jalanin ini. Dan 7 kali 7 ini merupakan user input. Nah, ini misalkan saya copy lagi tadi. Nah, ini inputnya merupakan 7 kali 7. Terus di sini dia diganti dengan inputnya 7 kali 7 ini kan. Nah, oke lah. Kalau misalkan begini dia aman gitu kan. Dia bakal menjalankan 7 kali 7 jadi 49. Dia ubah lagi 1 tambah 1 jadi 2 gitu kan. Di sini berubah jadi 1 tambah 1 jadi 2. Kalau ini 1 tambah 1. Nah, tapi misal kita nggak cuman masukin 1 tambah 1 gitu. Di sini kita masukin komen-komen lainnya. Nah, karena di sini kalau kalian lihat, ini sama kayak SQL injection tadi sih. Ini karena semua injection itu pada dasarnya prinsipnya atau konsepnya itu sama gitu. Ini ada kutip kan. Kalau misalkan kalian taruh kutip di sini, kira-kira apa yang terjadi gitu. Kita masukin kutip di sini. Nah, dia error kan? Ya enggak? Tapi kalau misalkan kita masukin tutup di sini, kurung, otomatis ini ketutup kurungnya kan. Ini dia masukin kutip 1, masukin kurung. Terus kira-kira bakal apa yang terjadi? Masih error nih harusnya. Oke, masih error. Masih error. Nah, terus kita masukin aja semuanya gitu kan. Yang sama kayak begini. Dia masukin kurung tutupnya 2 kali, berarti kan ini. Masukin kurung tutup 2 kali, terus masukin kutip 2 di sini. Nah, jadi inputan kita itu seperti ini. Nah,
kalau kita menjalankan ini, nah dia minta nih quote lagi. Ini berarti udah dalam artian lain apa ya, si Pythonnya ini udah nggak ngeluh gitu. Tapi justru karena dia kurang kutip, makanya dia minta kutip tambahan. Nah sekarang kalau misalkan kita sama kayak tadi SQL, gimana caranya ngekomen di bash? Jadi kalau ngekomen di bash itu pakai tanda pagar kayak begini. Gimana kalau misalnya kita di sini kita pagerin kayak gini kan? Otomatis yang ini ke komen kan, nggak kejalanin gitu. Yang kejalanin yang ininya doang. Nah kita cobain masukin. Berarti inputannya ini gitu. Kita masukin. Nah dia masih butuh komen, masih butuh quote sih di sini. Ini nggak tahu quote yang mana nih. Kayaknya ada yang kurang di sini. Kurungnya 1, 2. Udah benar sih harusnya ya. Oh kayaknya kurang spasi deh. Gini, di base itu juga ada titik koma sebenarnya, ada titik koma. Ya jadi kalau kita masukin titik koma itu istilahnya apa ya, dia berhenti gitu. Jadi komennya itu cuman sampai sini doang, dia cuman ngejalanin komen segini, dia berhenti, lainnya itu segitu. Nah terus misalkan dia jalanin komen lainnya, ini kan ada 2.txt ya, misalkan kita jalanin cat 2.txt gitu. Terus yang ini kita abaikan aja, misalkan kita titik 2 terus kita pagerin gitu. Harusnya sih dia nge-komen sih. Nah ini misalnya kita jalanin kayak gini. Ini berarti user inputnya tuh dari sini sampai sini, sampai sini. Nah gini, kita masukin juga ke sini. Nah otomatis dia kan, nah ini udah bener nge-komen nih. Ini udah bener nge-komen, dia jalanin 2, 1 tambah satunya, tapi dia menjalankan juga yang lain, cat 2.txt, dia jalanin juga ini kan, dia membaca juga file 2.txt gitu. Nah ini yang disebut dengan comment injection. Jadi di saat input usernya ini nggak disanitasi juga gitu, terus dia masukin ke dalam sebuah komen yang seperti ini, dia bisa dimasukin, kita menginjek komen lainnya gitu, sehingga dia bukan menjalankan cuman yang seharusnya doang dia jalankan, tapi juga dia menjalankan hal-hal yang tidak seharusnya dia jalankan gitu. Kalau contohnya kita coba lihat ada nggak ya sini. Kita cari comment injection. Oh ini ada. Sebenarnya celahnya itu ada banyak ya. Ini saya jelasin yang simpel-simpelnya dulu aja gitu, tapi berpengaruh. Kita coba lihat. Oke, ini sama kayak tadi kan, ada sebuah aplikasi web, terus kita masuk misalkan ini view detail. Kayak tadi ini kan ada produk ID-nya. Kalau kita masukin 0, dia not found. Kita masukin 1, dia keluar ID 1, masukin 2 keluar ID 2. Kalau tadi kan IDOR kita cuma ngubah dari 1 ke 2, 2 ke 3 segala macam gitu kan. Karena dia direct sifatnya. Langsung gitu. Kira-kira kita mau akses objek apa secara langsung. Nah, kalau SQL injection kita tadi pakai kutip terus apa gitu kan, atau bisa pakai union segala macam gitu. Itu kalau SQL injection. Kalau XSS tadi kita masukin kayak begini kan, div terus apa gitu, masukin HTML. Nah, kalau ini misalkan komen, kita anggap dia melakukan sebuah komen gitu di sini tuh. Sama kayak halnya di sini. Dia melakukan 1 plus 1 gitu. Nah, tadi kan udah saya bilang bahwa untuk dia mengakhiri sebuah operasi, dia akan pakai titik koma kan. Kalau di bash gitu ya, kalau di sini. Ini contohnya gini nih. Simpelnya dulu nih. Saya misalkan mau baca 1.txt. Oke, ini baca 1.txt.
Kalau saya mau baca 1 dan 2.txt, saya bisa kayak gini, cat 2.txt. Nah, ini baca 1.txt dan membaca 2.txt itu. Dan bukan cuma membaca, kalau saya mau ngelakuin hal yang lainnya juga sama. Misalkan ls -h. Nah, dia juga ngelakuin dua hal yang berbeda dalam satu waktu gitu. Nah, titik koma ini ngasih tahu bahwa dia barisnya udah selesai sampai situ doang. Nah, ini contohnya kita masukin juga. Siapa tahu dia ada comment injection. Kita masukin titik koma, terus kita masukin ls. Nah, invalid product ID. Kalau invalid product ID berarti ini dia nggak bermasalah gitu ya. Tapi masih kayaknya gitu nggak bermasalah. Ini biar kita cepat, kita baca dari deskripsinya dulu. Nah, dia bilang bahwa pada lab ini terdapat OS comment injection vulnerability di product stock checker. Nah, product stock checkernya ada di content user supply dulu. Oke, coba kita lihat lah. Di home-nya, lihat di product stock checker dia bilang. Oh, di sini nih. Ini ada London, ada Paris, ada Milan, terus dia bisa cek stok. Nah, terus dia bilang ada 32 units. Nah, kayak tadi kan, ini di saat kita ngeklik cek stok ini kan nggak ada apa ya, kita ngehover itu nggak ada linknya, berarti ini dia JavaScript. Nah, kita cek aja di networknya supaya tahu apa yang dia lakuin gitu, kira-kira request apa yang dia kirim. Nah, kalau kita kita klik cek stoknya, dia ngirim request ini, dia ngirim post request product stock, terus dia ada, nah ini form datanya, ini ada product ID-nya 2, ada store ID-nya 1 gitu kan. Nah, terus kalau lihat di sini dia bilang ada di product stock checker, berarti ada di sini kan celahnya itu. Kita cobain gitu. Kita kirim request yang lainnya. Ini kita copy as fetch. Itu jangan pakai fetch deh. Kita copy ke sini. Nah, kalau tadi itu kan dia ngirim product ID-nya 2 dan store ID-nya 1 kan. Sekarang kita ganti product ID-nya 2 titik koma ls gitu, cobain. Nah, di sini dia bilang ls cannot access 1 no such file or directory gitu kan. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Kalau ternyata dia cannot access 1 no such file or directory, ini berarti apa ya, dia ngelakuin sebuah command terus disatuin dengan store ID-nya ini. Kita cobain deh ganti store ID-nya ini dengan titik gitu ya. Kan kalau kita jalanin ls titik, itu kan dia ngeluarin list directory pada saat itu kan. Kalau kita jalanin kayak gini, kira-kira apa yang terjadi? Nah, dia ngelist di sini ada stock report.sh gitu kan. Nah, berarti yang dia lakuin adalah dia satuin antara ini dengan input ini, dia satuin. Nah, akhirnya kalau disatuin kan jadinya 2 titik ls 2 titik koma ls titik gini kan. Nah, otomatis dia ngeluarin si ls-nya ini. Nah, kayak gitu contohnya. Oke. Nah, terus oke, di sini kan udah bisa kita jalanin comment injection ya. Terus tadi di sini dia bilang apa? Dia harus jalanin who am I, comment who am I. Kita coba jalanin commentnya who am I. Nah, biar gampangnya ini tinggal titik koma biasa, ini kita ganti jadi who am I aja gitu langsung. Nah, ini dia berhasil tuh. Dia ternyata lagi login dengan menggunakan akun ini di servernya, di server mereka. Nah, yang namanya server itu kan dia udah komputernya itu sendiri kan. Nah, itulah kenapa saya bilang di saat ada comment injection, itu dalam artian lain kita tuh udah bisa mengakses komputernya gitu loh. Secara tidak langsung tuh kita udah bisa mengakses komputernya. Dan di saat kita udah bisa mengakses komputernya seperti ini, kita udah bisa menjalankan komen apapun, ya udah pada dasarnya komputer dia adalah komputer saya gitu. Istilahnya kayak begitulah. Itu ya kenapa OS comment injection ini paling bahaya tuh kayak gitu. Karena dia bisa mengakses banyak hal
ya jauh lebih bahaya gitu. Pada dasarnya udah terambil alih lah komputernya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak di sini? Command injection. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Nah, ini real case-nya juga ada banyak. Ada kayak di sini si Web Gold Razer ini. Nah, ini juga OS command injection segala macam kan dia jelasin. Nah, terus dia ada juga yang command injection-nya tuh nggak secara langsung diperlihatkan kayak begini gitu kan. Ini tinggal langsung masukin komen aja udah langsung kejalanin gitu kan. Nah, kalau di sini dia nggak, kalau di yang lain itu ini ada contohnya, dia tertutup dengan base64. Bukan tertutup sih, maksudnya apa ya? Dia dalam bentuk base64-nya gitu. Base64 itu pada dasarnya cuman encoding biasa sih. Kayak URL encoding sama aja kayak gitu. Cuman beda bentuknya doang. Kayak gini nih dia contohinnya. Nah, ini dia masukin command injection-nya itu dalam bentuk base64-nya gitu. Atau istilahnya misalkan nih, ini kalau kita jalanin HMI kan. Nah, dia tuh ngejalaninnya bukan dalam HMI-nya gitu, tapi dalam base64-nya. Nah, ini yang dia jalanin. Yang dia masukin ke dalam aplikasi webnya gitu. Jadi yang namanya celah itu ada banyak banget, dan itulah kenapa harus kalau mau dapet celah atau kalau misalkan kita mau mengamankan diri kita sendiri gitu ya, kita sebagai developer nih, kita membuat aplikasi gitu, kita mau tahu apakah aplikasi kita ini tuh aman atau enggak. Nah, kita harus benar-benar explore dengan dalam gitu aplikasinya, biar kita bisa tahu, oh ternyata ada bug di sini, ada bug di situ, ada celah di sini. Nah, itu bisa langsung kita amankan gitu, tanpa harus ditemukan orang dulu. Nah, juga contohnya kayak gini, ini ada Notepad++. Jadi kalau kalian ngira command injection itu hanya ada di aplikasi web, itu sebenarnya enggak. Kayak contohnya ini Notepad++, dia juga ada command injection-nya. Jadi dia contohnya di sini dia jalanin Notepad++-nya, itu otomatis bakal ngebuka kalkulator gitu. Ya pada dasarnya itu kan udah menjalankan komen di komputer kalian gitu kan. Kalau dia bisa langsung ngebuka kalkulator. Kayak gitu contohnya. Oke, ada yang mau ditanyain kah? Tadinya saya mau demo reverse shell, tapi kayaknya ntar aja deh. Takutnya kelamaan juga sih. Ya oke. Nah, intinya adalah di sini kalian jangan meremehkan yang namanya input user gitu. Jadi input user itu harus selalu kalian tidak percaya gitu. Karena dengan tidak mempercayai inputan dari user, itu kalian bisa melakukan banyak hal preventif gitu. Kayak misalkan kita filter dulu inputannya, atau kita escape dulu, kita sanitasi dulu segala macam gitu kan. Sehingga inputan dari user itu selalu aman masuk ke dalam aplikasi kita itu. Gitu sih intinya. Oke. Nah, buat yang mau tahu lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, ntar saya bakal masukin banyak link dan resource ke dalam repository-nya WCC ya. Dan ya itu bakal banyak banget, dan kalian bisa cari dan explore sendiri juga sih. Gitu sih paling. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanya, saya tutup dulu aja kali ya. Kalau mau bahas yang lain. Oke, paling sekian dari presentasi WCC minggu ini. Dan terima kasih yang udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Sih, Bang. Oke.